Mohon izin, Bang Jo, saya kasih waktu sampai kapan? Biar saya mengimbangi materi pakai privat atau time. Jam 11. Waduh, nggak cukup. Kayaknya nggak cukup ini. Mohon izin saya singkat saja. Kalau saya tidak perlu waktu, tidak saya siapkan. Takut menghemat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan Pak Dokter. Saya to the point karena mengingat waktu yang dikejar-kejar. Saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang menulis sebuah artikel. Kalau bunyinya artikel tentunya Ibu terasa kaku ya Bu ya. Memang lebih enak itu adalah yang fiksi. Pada hari ini saya melihat orang-orang hebat di depan saya, tetapi wajahnya itu penuh dengan keresahan. Sepakat nggak? Ibu bapak, apakah yang di depan saya ini wajah-wajah yang penuh keresahan? Coba yang merasa resah mana? Ya, bapak, ibu, adik-adik semua tidak akan sampai di sini ketika hidupnya tidak penuh dengan keresahan. Soekarno menulis buku ketika dia di penjara, dia resah dengan bangsanya. Bung Hatta menulis buku ketika dia resah di dalam penjara. Dinas Perpustakaan Kalimantan Selatan merasa resah karena kearifan lokal hampir dilupakan oleh generasi sekarang, sehingga kalau dibiarkan maka akan punah dan hilang. Keresahan itu diimplementasikan dalam kegiatan BIMTEK sekarang ini. Saya adalah seorang dosen, seorang guru yang mengalami keresahan ketika hidupnya penuh dengan masalah pekerjaan, maka lahirlah sebuah novel yang berjudul Ketika Meniti Pelangi. Kesemuanya berawal dari keresahan. Bapak Ibu adik-adik, sepakat hari ini wajah-wajah yang resah? Sepakat. Kalau tidak resah, tidak mungkin berada di harus menulis buku. Pak Udin adalah seorang yang hebat, lama di perpustakaan, notabene adalah seorang pustakawan. Sehebat apapun Pak Udin, ketika kehebatan itu tidak dituangkan dalam sebuah karya buku, mohon maaf, ketika Pak Udin selesai kontraknya dengan Allah yang Maha Kuasa, maka tidak akan dikenal orang. Pertanyaannya, apakah kita selama ini bertemu langsung dengan Bung Karno? Tapi kalian kenal? Lewat apanya? Lewat tulisan bukunya, lewat karyanya. Ada yang kenal dengan Bapak Republik atau Bapak Bangsa Indonesia? Tan Malaka yang bukunya sempat dilarang di saat Orde Baru. Apakah kalian kenal dia? Tapi kenal ya dengan buku-bukunya, gentayangan di TikTok. Itu karena keresahan. Sepakat bahwa kita menulis itu adalah gimana caranya ketika kita tidak ada, maka karya-karya kita akan tetap hidup. Apakah kita yang muslim pernah melihat langsung dengan sosok baginda Rasulullah SAW? Tapi kita kenal sampai hari ini lewat apanya? Iya, lewat Sirah Nabawiyah dan ada di dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Saya di Kalimantan sudah banyak dikenal orang,
karena lewat karya-karyanya banyak teman-teman di Sabang sampai Merauke pesan buku saya yang laris adalah Bang Jun, novel yang mistis, Tunggal Pesugihan, Cerita di Malam Pengantin, itu yang laris. Itu habis saya sampai tidak punya arsipnya. Kemudian lebih didengar ketika kita protes dengan bahasa demo, itu tidak akan menggoncang dunia. Tetapi ketika seorang wartawan menulis dalam sebuah diduga instansi tersebut korupsi, bagaimana? Menggoncang. Itulah kenapa kita harus menulis. Kemudian dapat menginspirasi. Tadi yang disampaikan oleh Ibu di depan tadi, ceritakan adalah batu cukup, itu menginspirasi kita. Kemudian meninggal jejak literasi yang saya sampaikan tadi. Orangnya sudah meninggal, tapi sampai sekarang masih kita kenal. Kemudian terapi kesehatan, apalagi yang kita menjelang pensiun. Ketika kita rajin menulis, jari-jari kita tergerak, maka urat saraf kita akan normal, insya Allah dijauhkan dari stroke. Itu terapi kesehatan. Orang yang kurang berliterasi itu cepat pikun. Insya Allah yang ada di sini semuanya awet muda, muncul lihat, mengaku tua, wajahnya masih kinyis-kinyis, bak seorang pujangga baru umur 17 tahun. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir adalah untuk jenjang karir. Bapak Ibu adik-adik sekalian, tidak menyangka saya ini PNS 2000. Menulis itu mudah. Doktrin yang pertama kali tertanam dalam diri kita adalah menulis itu mudah. Jangan sebaliknya. Tidak mungkin saya bisa menulis. Pasti kalau saya menulis pasti tidak dibaca orang. Pasti malu-maluin. Pasti itu bahasanya, kata-katanya, kata kasarnya itu luar biasa. Pasti tidak ada titik dari awal hingga akhir sehingga kalau membaca buku saya pingsan. Ketika kita sudah terdoktrin seperti itu, maka kita tidak akan bisa menulis. Tanamkan dalam hati, menulis itu mudah. Lanjut. Menentukan tema. Ya. Tema apa yang mau kita angkat? Hari ini temanya adalah tentang kearifan lokal. Setelah itu, lalu kita berkhayal, merenung, bayangkan runtutan tulisan yang akan kita buat dari pembuka sampai dengan akhir. Bisa kita menggunakan piramid atau piramida yang lancip ke bawah. Bisa juga kebalikannya, lancipnya jungkir ke bawah. Terserah kita ya, suka pilih yang mana. Banyak penulis bisa menulis dengan ending terakhirnya adalah yang konflik, di awalnya dengan buku-buku tentang lingkungan. Pagi ini udara cerah, Bang Jun duduk melamun sambil mundur misalnya. Ada juga seperti itu. Tetapi ada juga yang langsung menggugah hati. Tadi tidak, suara lantang itu bergemuruh. Boleh, tetapi sayangnya untuk perpustakaan mohon izin, kemarin saya kecewa. Ada karya yang bagus, tetapi dua juri kurang memahami itu. Jadi tulisan yang bagus adalah di latar belakangnya pertama diawali dengan konflik. Tetapi yang konflik kemarin nilainya jelek sekali kemarin. Hanya saya yang ngasih nilai tinggi. Dua juri yang lain jatuh sehingga tidak tertolong. Itu juga karena pemahaman dewan juri. Itu masukan. Setelah kita tahu temanya, kita menghayal runtutannya, baru kita membuat outline. Apa itu outline? Outline itu kalau guru bahasa Indonesia
besar itu buat bab per bab. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu cerpen, biasanya kita hanya buat catatan kecil yang bernama kerangka karangan.